Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Arteo Idra Aira dengan NIM 222100318. Nah, saya merupakan mahasiswa aktif S1 Perbankan Syariah dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, teman-teman pasti pada tahu nih apa itu persengketaan. Nah, persengketaan itu biasanya terjadi antara satu pihak dengan pihak lain, tapi tidak jarang juga terjadi di lingkup satu keluarga, bahkan satu saudara sendiri meributkan persengketaan, baik itu sengketa tanah ataupun harta. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, gimana sih cara menyelesaikan perselisihan dalam persengketaan itu? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi yang saya ketahui tentang cara menyelesaikan persengketaan atau akad menyelesaikan persengketaan. Nah, akad itu dinamakan al-sulh. Bagaimana pengertiannya, apa dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan bagaimana berakhirnya akad sulh itu terjadi. Nah, langsung saja ke videonya ya teman-teman. Secara kebahasaan, al-sulh menurut Muhammad Syarta al-Dimyati adalah qat'u al-nazai, artinya memutuskan pertengkaran. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, al-sulh berarti memutus perselisihan. Sedangkan menurut istilah, al-sulh didefinisikan dalam berbagai perspektif, yakni menurut Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini mendefinisikan al-sulh sebagai akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih. Sedangkan menurut Ibrahim Al-Bajuri mendefinisikan al-sulh sebagai akad yang berhasil memutuskan perselisihannya. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-sulh merupakan akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sulh. Dasar hukum sulh terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-9 yang berarti, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya kita masuk ke dalam rukun-rukun al-sulh. Rukun-rukun al-sulh terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada musholih, yaitu pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau persengketaan. Nah, biasanya syarat bagi musholih yaitu harus balik dan berakal dan tindakannya sah secara hukum. Yang kedua ada musholih anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Nah, biasanya musholih anhu adalah harta yang dapat dinilai diserah terimakan dan berguna bagi banyak orang. Yang ketiga ada musholih alaih, atau hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal al-sulhu. Nah, biasanya musholih alaih ini harus diketahui secara jelas supaya tidak ada kesamaran yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan yang terakhir ada sigot atau ijab qabul. Ijab qabul ini dilakukan antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Tidak ada ucapan secara khusus yang harus diucapkan dalam sigot ini. Semua tergantung kepada kebiasaan akad masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk al-sulh. Bentuk-bentuk al-sulh terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada al-sulh al-ikrar, yaitu perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan si penggugat tersebut. Yang kedua ada al-sulh al-inkar, yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat. Seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan itu. Yang ketiga ada al-sulh al-sukut, yakni perdamaian dalam kasus tapi diamnya pihak tergugat.
yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana akad sulh ini berakhir. Nah, yang pertama, akad sulh berakhir jika pencabutan perjanjian damai kecuali dalam persoalan qisor. Yang kedua, larinya orang murtad yang ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, didasarkan pada khiyar kecatatan atau berdasarkan penglihatan akan bentuk perdamaian sebab hal itu bertentangan dengan akad. Dan yang keempat, kecelakaan pada salah satu pihak yang berdamai sebelum perdamaian ditetapkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan dalam pemberian informasi atau kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you in the next video and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.